Halo pemirsa, jumpa lagi di Suara Air, podcast resmi dari Kemitraan Air Indonesia bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta 1 yang mendengarkan dan menyuarakan air, mengalirkan cerita, wawasan, dan solusi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor air. Kami menghadirkan suara-suara dari lapangan, dari komunitas lokal, pemerintah, hingga pelaku bisnis untuk memperkuat kolaborasi dan menjawab tantangan pengelolaan air secara berkelanjutan. Kali ini episode khusus dalam rangka memperingati Hari Air Dunia dengan mengangkat kampanye global yang dipimpin oleh UNICEF, UN Women, dan UN Water tentang pentingnya pendekatan berbasis hak untuk layanan air yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Juga menekankan bahwa masalah air bukan hanya akses, tetapi juga kualitas air yang semakin terancam oleh pencemaran. Sebagaimana tema Hari Air Dunia 2026, Water and Gender, podcast kita kali ini mengusung topik air, kesetaraan gender, dan kualitas kehidupan. Hadir kembali bersama kita narasumber, seorang pakar bidang sumber daya air, Bapak Dr. Muhammad Amron, dan host kita, seorang generasi muda yang sedang belajar tentang sumber daya air, Mbak Nabila. Ini akan sangat menarik karena perpaduan dua generasi yang sama-sama berminat dan peduli terhadap sumber daya air. Silakan Mbak Nabila untuk berdiskusi dengan narasumber kita ini. Inilah Suara Air. Baik. Terima kasih Pak Usman. Air mengalir setiap hari, namun tidak semua bisa meminumnya dengan tenang. Ada yang berjalan jauh mencarinya, ada yang takut menggunakannya. Air yang seharusnya menyehatkan, kadang justru membawa penyakit. Mungkin bukan air yang berubah, tetapi cara kita menjaganya. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nabila dan juga narasumber kita pada hari ini, Bapak Amron. Halo Pak Amron. Halo juga. Baik Pak, saya ada pertanyaan nih Pak. Kan setiap tahun itu kan kita memperingati Hari Air ya Pak. Tetapi tuh saya bingung kadang, itu kita ngapain sih Pak? Kayaknya cuma seremonial saja gitu Pak. Sebenarnya makna dari kita merayakan Hari Air itu bagaimana tuh Pak? Oh ya, ini pertanyaan tentunya sangat penting nih Mbak Nabila. Bahwa air atau Hari Air Dunia bukan sekedar peringatan tahunan. Ini sebenarnya cermin untuk kita melihat apakah kita sudah memperlakukan air dengan adil. Baik, nah saya dengar-dengar nih Pak, tahun ini tema Hari Air Dunia itu di mana air mengalir, di situ kesetaraan tumbuh, dan isu pokok yang kita angkat itu tentang kesetaraan gender ya Pak. Kenapa bisa air dikaitkan dengan gender Pak? Ya, ini karena kenyataannya krisis air itu paling berat dirasakan oleh perempuan dan juga anak perempuan. Di banyak negara merekalah yang bertugas mengambil air. Diperkirakan lebih dari 2 miliar di dunia ini bahwa orang masih belum memiliki akses air bersih yang layak. Dan ini bukan hanya masalah air tetapi masalah keadilan. Berarti krisis air itu juga menjadi krisis sosial seperti itu ya Pak? Ya betul. Jadi air itu menentukan kesempatan hidup. Kalau air jauh, ya ini sekolah bisa terganggu. Kalau air sulit, kesehatan juga terganggu. Dan kalau air mahal, nah ekonomilah yang terganggu. Wah, saya baru tahu nih Pak, kenapa tahun ini tentang kesetaraan gender. Berarti ini juga dalam rangka mengingatkan kita bahwa air itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia secara berbeda-beda ya Pak? Ya betul, tapi juga perlu diingat Mbak Nabila, di sisi lain ada juga masyarakat yang sudah punya air tetapi tidak berani menggunakannya karena kualitasnya buruk. Jadi persoalan air bukan hanya soal tersedia atau tidak,
tetapi juga apakah air itu layak untuk digunakan. Nah, jadi gini Pak, sebenarnya saya masih penasaran nih, kenapa perempuan itu sering disebut dalam pembahasan air nih? Tetapi saya juga pernah baca tuh, bahwa perempuan itu bisa berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan air. Nah, betul sekali. Ini yang disebut bahwa beban yang tak terlihat. Ketika akses air sulit, perempuan dan anak kehilangan waktu belajar, waktu bekerja, dan juga waktu beristirahat. Padahal mereka adalah pilar keluarga. Betul sih, kalau misalnya wanita itu memang di beberapa negara itu yang mengambil air ya Pak, berarti kan jadinya menentukan masa depan perempuan juga, karena semakin air jauh, semakin waktu belajar, bekerja, dan beristirahat mereka berkurang, seperti itu ya Pak? Ya, jadi ini air adalah salah satu pintu kesetaraan. Kalau air sulit, perempuan yang paling merasakan dampaknya. Tetapi ada hal lain yang jarang dibahas. Tadi telah saya sampaikan, kalau kualitas air buruk, perempuan juga yang paling cepat merasakan dampaknya. Misalnya kalau mereka yang mencuci pakaian di sungai, mereka juga memandikan anak, mereka yang bersentuhan langsung dengan air. Betul-betul. Pak, tapi itu tadi kan Bapak juga menyebutkan tentang air yang aman. Sekarang banyak orang bilang air sungai kadang-kadang menyebabkan gatal-gatal tuh Pak. Berarti kualitas airnya menurun dong. Ya, di banyak tempat memang demikian. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan sekarang mulai tertekan oleh berbagai aktivitas manusia. Jadi misalnya limbah rumah tangga ini juga banyak. Kemudian di samping itu juga limbah industri dan juga limbah peternakan, dan sebagian juga karena kegiatan keramba jaring apung. Keramba jaring apung sebenarnya membantu ekonomi masyarakat. Tetapi kemudian jika terlalu padat, sisa pakan dan kotoran ikan bisa menurunkan kualitas air. Air bisa menjadi keruh, berbau, dan menimbulkan iritasi kulit. Wah, ini jadi penyebab gatal-gatal itu bukan sekedar masalah kecil ya Pak? Nah, tentunya tidak kecil. Itu tanda dari air sedang sakit. Nah, kalau masalah limbah pabrik nih Pak, bagaimana? Soalnya kan banyak masyarakat, apalagi yang rumahnya di kawasan pabrik itu sangat khawatir akan itu. Ya, kekhawatiran itu wajar. Tapi industri juga penting untuk ekonomi. Kemudian hanya limbah industrinya harus dikelola dengan benar. Kalau tidak, dampaknya tentunya bisa panjang. Seperti tadi, air tidak bisa diminum, ikan pun mati, tanah tercemar, dan tentunya kesehatan terganggu. Tetapi itu sebenarnya mudah, karena itu bukan masalah teknologi bagaimana menjernihkan air. Teknologinya ada, masalahnya adalah disiplin dan pengawasan. Oh, berarti kualitas air itu memang masalah tata kelola ya Pak? Memang harus disiplin dalam pengawasannya, seperti itu? Ya, sangat benar. Air yang baik membutuhkan pengelolaan yang baik tentunya. Tadi kan Bapak juga menyebutkan nih, air sebagai hak atas manusia kan. Nah, apa kaitannya dengan kualitas air, Pak? Ya, ini hak atas air bukan hanya berarti adanya air. Hak atas air berarti air tersebut aman, juga bersih dan layak digunakan. Kalau air yang membuat orang sakit, bukan air yang memenuhi hak itu. Kalau masyarakat harus membeli air mahal karena air sungainya tercemar, itu juga ada yang tidak adil. Jadi tuh kualitas air juga bagian dari keadilan sosial berarti Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi tadi sebutkan juga bahwa air yang adil bukan hanya tersedia, tetapi air yang adil juga harus sehat. Nah, kadang nih Pak, orang merasa masalah air itu pemerintah. Pokoknya kalau masalah air-air tercemar itu salahnya pemerintah. Apa benar begitu, Pak? Ya, tidak sepenuhnya benar ya. Pemerintah memang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola air, tetapi masyarakat juga punya peran. Misalnya,
Ini yang paling ringan atau kewajiban tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian juga tidak menggunakan bahan kimia rumah tangga dengan semena-mena. Jadi harus secara bijak. Kemudian tidak merusak sumber air. Dan hal-hal yang kecil seperti itu menentukan masa depan air. Nah, berarti kan kalau untuk perubahan itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil seperti itu, Pak? Ya, krisis air sering dimulai dari kebiasaan kecil yang salah, dan perbaikan juga dimulai dari kebiasaan kecil yang benar. Nah, menyangkut itu nih Pak, kalau melihat kondisi anak-anak sekarang, masyarakat sekarang gitu, untuk melakukan perubahan kecil itu, apakah Bapak optimis, Pak? Oh ya, tentunya kita harus selalu optimis, karena kesadaran juga harus mulai tumbuh. Kita lihat sekarang makin banyak orang memahami bahwa air bukan sumber daya yang tak terbatas. Jadi tentunya dengan semangat itu, optimisme itu harus dikembangkan, dan itu optimisme saja juga tidak cukup. Kita harus bergerak, kita harus memastikan bahwa air tersedia, air terjangkau, dan air tersebut berkualitas. Dan seperti tadi bahwa Hari Air Dunia ini sebagai momentum seharusnya bukan hanya peringatan, tetapi juga memperbaiki cara kita memperlakukan air dengan benar. Oke Pak, jadi saya merasa nih bahwa menjaga air itu berarti menjaga kehidupan dan hak kita mendapatkan air bersih ya Pak. Ya tentunya tidak hanya itu, ini untuk menjaga masa depan. Air bukan hanya soal jumlah, air juga soal mutu. Kita tidak bisa berbicara tentang keberhasilan pembangunan air jika masyarakat masih takut menggunakan airnya sendiri. Air yang menyebabkan gatal-gatal, air yang berbau, air yang keruh adalah tanda bahwa kita belum menjaga air dengan baik. Kesetaraan gender tidak akan tercapai tanpa air yang aman. Kesehatan tidak akan tercapai tanpa air yang bersih. Pembangunan pula tidak akan tercapai dan tidak berhasil tanpa air yang terjaga. Hari Air Dunia mengingatkan kita, air bukan hanya milik generasi sekarang, air adalah titipan untuk generasi berikutnya. Kita perlu bergerak bersama, pemerintah, industri, masyarakat, dan juga generasi muda. Karena air yang bersih tidak terjadi dengan sendirinya. Air yang bersih adalah hasil kepedulian bersama. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Suara Air hari ini. Semoga obrolan kita memberikan kesadaran baru bahwa menjaga air berarti menjaga masa depan. Jangan lewatkan, ikuti episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik, dan bagikan podcast ini agar lebih banyak suara mengalir bersama kita. Kami juga membuka ruang untuk pemirsa mengusulkan tema yang ingin dibahas dengan menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di aliran cerita selanjutnya di Suara Air.